Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi maqdarihil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kitab suci umat Islam adalah kitab suci Al-Quran, dan umat Islam wajib dan dianjurkan pandai dan bisa membaca Al-Quran serta memahami dan mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Setelah dia punya pengetahuan ilmu Al-Quran, mengajarkan kepada orang lain. Jadi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu merupakan termasuk orang terbaik di antara umat Islam. Hadis ini motivasi bagi kita agar senantiasa rajin belajar Al-Quran. Ayo bareng-bareng perbaiki bacaan Al-Quran kita. Setelah kita baik, alangkah baiknya kalau itu kita tularkan, kita ajarkan kepada orang-orang sekitar kita. Nah, seberapa besar pahala belajar Al-Quran? Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la antaghduwa fata'allama ayatan minal Qur'an khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi, atau kapanlah seandainya kamu berangkat, lalu kamu belajar satu ayat Al-Quran, belajar membaca misalnya, kamu belajar satu ayat Al-Quran, itu pahalanya lebih besar daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Jadi belajar Al-Quran satu ayat pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ini belajar Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran fasih, tamat, sudah bagus, maka belajar ilmu-ilmu Al-Quran seperti ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, kemudian ilmu fikih. Nah, kalau sudah meningkat lagi belajar fikih, maka wala antaghduwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Dan seandainya kamu pergi lalu kamu belajar satu bab ilmu agama, misalnya satu bab di dalam akidah, satu bab di dalam tasawuf, satu bab di dalam fikih, misalnya bab mandi, bab wudu, bab rukun sholat, atau apa, satu bab. Baik ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, ilmu itu ada yang diamalkan dan memang harus diamalkan, ada yang harus tahu tapi gak bisa diamalkan. Seperti para kiai, para ulama harus tahu hukum-hukum haid. Misalnya nifas, namanya laki-laki gak pernah haid, gak pernah nifas, tapi harus tahu, tapi gak bisa mengamalkan. Nah, kalau belajar satu bab ilmu agama, maka pahalanya lebih baik bagi kamu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, ini artinya apa? Menghadiri tahsinul Quran, tempat-tempat belajar Al-Quran itu bagus. Perbaiki bacaan Al-Quran kita, karena belajar satu ayat Al-Quran pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kalau kita ngajak kawan untuk belajar Al-Quran, maka pahala kita double, karena ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan pada orang lain lalu dikerjakan, maka seperti yang melakukan kebaikan itu. Misalnya kita ikut kajian belajar tahsinul Quran, satu ayat Al-Quran, lalu teman kita ajak belajar juga satu ayat, dia dapat pahala 100 rakaat lebih, kita yang ngajak dapat juga. Karenanya
Kalau kita hadir ke Tahsinul Quran, ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk ikut serta belajar juga. Mengapa pahala kita semakin bertambah? Ini keutamaan belajar Al-Quran. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan, saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.